Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Kembali lagi dengan Kak Eka. Di sini Kak Eka mau bercerita tentang surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19. Sebelum itu, yuk kita simak gimana sih bunyi surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Nah, barusan bunyi surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19. Sebenarnya apa sih isinya dari surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19? Nah, pada ayat 13 Kak Eka mau bercerita tentang pipi si burung kecil. Yuk simak video berikut ini. Si burung pipit yang bijak. Di hutan yang damai dan indah, hiduplah sekor burung pipit kecil bernama Pipi. Ia sering bersenandung gembira. Tetapi, Pipi memiliki kebiasaan aneh. Ia selalu mengagumi batu berkilau, ranting unik, dan daun berwarna cerah sambil berkata, ini yang memberiku kekuatan terbang." Teman-temannya, Kiki si kelinci dan Tuti si tupai, sering mengingatkan, Pipi, semua kekuatan kita berasal dari Allah." Namun, Pipi tidak mendengarkan. Ia tetap yakin benda-benda itu sumber kekuatannya. Suatu hari, terjadi badai besar di hutan. Pipi sangat ketakutan. Pohon-pohon bergoyang dan Pipi terjebak dalam badai besar. Ia berusaha mencari tempat berlindung, tapi benda-benda yang ia puja tidak menolongnya. Setelah badai reda, Pipi sadar bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Kiki berkata, Allah menciptakan langit, bumi, dan mengendalikan segalanya. Hanya kepadanya kita meminta. Tuti menambahkan, jangan menyekutukan Allah dengan benda apapun. Pipi menunduk malu dan berkata, aku mengerti. Mulai sekarang, aku hanya akan bergantung pada Allah. Sejak itu, Pipi hidup dengan penuh syukur, selalu mengingat Allah sebagai sumber segala nikmat.
Nah, dari video tadi kita dapat mengambil pesan bahwa semua kekuatan itu datangnya dari Allah wa anak solihah, bukan dari batu, ranting, dan juga daun. Dan ketika kita mempunyai masalah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan lupa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, seperti udara untuk bernafas, sayap pipi untuk terbang, dan sebagainya. Dan ketika berdoa, kita memohon kepada Allah dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Di sini anak solihah ketika bangun tidur berdoa apa tidak? Ayo. Setelah bangun tidur kita biasanya ngapain ya? Biasanya kita mandi. Sebelum masuk kamar mandi berdoa terlebih dahulu ya. Setelah mandi, keluar dari kamar mandi kita juga berdoa kembali sampai kita akan tidur. Pada surat Al-Luqman ayat 17 tentang perintah untuk sabar. Yuk kita nyanyi bareng-bareng tentang adab berbicara. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak, suara jelas agar teman paham. Surah Al-Luqman ayat 17 tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Di sini siapa anak solihah yang sudah sholat subuh tadi pagi? Berapa sih jumlah rakaat sholat subuh? Sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, anak solihah masih ingat tidak ya jumlah rakaat sholat dalam satu hari? Yuk kita ingat-ingat bareng dengan menggunakan lagu. Sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Sebelum sholat biasanya kita ngapain ya anak solihah? Sebelum sholat kita biasanya berwudu terlebih dahulu. Gimana sih wudhu? Gerakan wudhunya masih ingat tidak? Yuk kita ingat-ingat menggunakan tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa alhamdulillah. Setelah kita wudhu, kita baca niat sholat, kemudian sholat. Gimana coba masih ingat tidak gerakan sholatnya? Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih gerakan sholatnya. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekap, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku. Bangun dari ruku, namanya i'tidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud. Bangun dari sujud, kita duduk iftiras. Allahu Akbar, kita sujud kembali. Bangun tahiyat akhir, kita ucapkan salam. Assalamualaikum, menoleh ke kanan. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Selain perintah untuk melaksanakan sholat, dalam surat Al-Luqman ayat 17 juga perintah untuk bersabar. Hari ini kamu bernyanyi tentang sabar. Jangan marah, jangan kesal, sabarlah, sabarlah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Lata dob walakal jannah. Kalau kau marah sedang berdiri, duduklah, duduklah. Kalau sudah duduk, kamu masih marah, berbaringlah, berbaringlah. Nah, selanjutnya surah Al-Luqman ayat 19 tentang perintah untuk berkata baik. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah.
Berkata yang baik adalah sedekah, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Nah, itu dia tadi hadis tentang berkata yang baik. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar banyak sekali loh anak soleh-solehah. Yang pertama tadi tentang perintah jangan menyekutukan Allah. Terus kita belajar tentang menghormati orang tua, belajar tentang kejujuran. Terus kita tadi sudah menghafalkan jumlah rakaat sholat dalam sehari, gerakan wudhu, gerakan sholat. Terus tadi kita juga belajar tentang hadis berkata yang baik. Nah, itu saja yang dapat Kak Eka sampaikan. Lain kali kita dapat bercerita yang lebih banyak lagi anak solih-solihah. Kurang lebihnya Kak Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.